Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat sadayana? Alhamdulillah, di pagi di hari Ahad ini Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat melangkahkan kaki, nikmat menghirup nafas, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan. Di atas itu nikmat iman dan Islam. Sehingga setelah semua itu terkumpul, Allah mudahkan langkah kaki kita ke masjid ini. Semoga apa yang kita upayakan hari ini berbalas surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Dan kita berharap, memohon kepada Allah semoga nanti di akhir kiamat nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Data yang saya dapatkan hari ini di Sudan, 150.000 orang sampai 300.000 orang meninggal dunia. Perempuannya diperkosa, anak-anaknya dibunuh, laki-laki dibantai. Begitu banyak titik-titik. Kalau kita lihat Google Earth atau map atau peta di Sudan, itu ada titik-titik hitam. Itu ternyata bukan cekungan, tapi itu kumpulan mayat per hari ini. Dan yang mengerikan adalah mayat-mayat itu dikumpulkan dan tidak diurus. Ini kalau misalkan kita dihisab hari ini, kemudian Allah tanya kita sudah ngapain untuk saudara kita, maka rasa-rasanya tema kali ini harus saya kedepankan supaya kita bisa lebih peduli lagi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tetangga kita atau di luar kita, ya terlebih sesama muslim ya, yang kita harus peduli. Karena Rasulullah mengibaratkan kita sebagai satu tubuh yang apabila bagian tubuh tertentu sakit, yang lain pun akan bereaksi. Maka kalau misalkan yang lain sakit, kira-kira kita masih satu tubuh itu atau bukan, kan begitu. Nah, itu latar belakang yang membuat kami menginginkan materi ini untuk disampaikan. Karena individualisme di sekitar kita ini sudah menjalar, sudah menjadi fakta, sudah menjadi kebiasaan, bahkan tanpa disadari mungkin kita melakukan itu, sehingga kita tidak peduli lagi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Apa indikatornya? Yang pertama, kurang akrabnya antar tetangga. Padahal muslim, nggak akrab. Pada suatu komplek atau perkampungan nggak dekat gitu. Jadi kenalnya kenal di masjid aja. Setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, ini mau diakui atau tidak, ini terjadi hari ini. Ya. Yang kedua, pagar halaman rumah dibuat sangat tinggi sehingga dia tidak ingin terganggu privasinya tuh. Bahkan tertutup dan dipasang pelang, awas. Iya, itu maksudnya, Pak. Itu kan membuat orang lain segan, bahkan enggan untuk datang ke rumah kita. Jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, diamnya sebagian orang terhadap penghapusan subsidi BBM misalkan gitu, yang memberatkan banyak masyarakat, itu juga bagian dari pada individualisme. Bapak yang mampu mungkin masih kebeli, tapi Bapak sadar nggak di luar sana ada yang sudah keberatan dengan kebijakan-kebijakan ini, apalagi dengan kebijakan yang aneh, Pak. Ya, puntennya bensin ditambahan etanol belum cocok di Indonesia, sehingga banyak motor dan kendaraan yang rusak begitu ya. Itu
harus membangkitkan kepedulian kita tuh. Mungkin bapak ibu yang mempunyai materi yang lebih mungkin santai-santai saja. Kalau rusak yang ini bisa ganti yang lain. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mata pencahariannya cuman itu aja kendaraannya? Itu kan sudah menjadi bukan pikiran kita lagi tuh. Sudah individual saja kita sekarang. Terakhir, juga cueknya banyak orang terhadap terbunuhnya jutaan kaum muslimin di berbagai negara. Wah, udah melunturkan itu ukhuwah Islamiyah. Bahkan saya sempat mengutip gitu, untuk bisa memahami kepedihan saudara kita di Palestina itu tidak perlu menjadi seorang muslim, cukup jadi seorang manusia saja kan. Cukup jadi manusia saja, lihat keadaannya bagaimana begitu. Saudara-saudara kita yang sekarang di Sudan, coba lihat keadaannya. Ustaz, tapi kan itu pertempuran antar saudara. Ya tetap, kita sebagai seorang muslim harus bisa minimal mendoakan lah gitu. Berada di titik mendoakan, empati merasakan apa yang mereka rasakan. Masih ingat 3 sahabat yang saling mendahulukan sampai syahid, Bapak Ibu? Ada 3 orang yang dalam keadaan syakaratul maut berjejer di perang Yarmuk. Siapa saja? Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Apa yang terjadi? Di akhir-akhir syakaratul maut dalam keadaan tergeletak, Al-Haris meminta air karena kehausan. Kita tahu ya, orang yang dalam keadaan syakaratul maut dia akan mengalami kehausan yang sangat berat. Kemudian Al-Haris meminta air minum. Namun ketika air itu hendak diberikan kepadanya, karena kondisi air yang sedikit, kemudian Al-Haris melihat kepada Ikrimah yang ternyata dalam keadaan yang seperti lebih membutuhkan. Al-Haris bilang, kasih saja sama Ikrimah, kasih dulu sama Ikrimah. Para sahabat pun membawa tuh minuman tuh kepada siapa? Kepada Ikrimah. Ikrimah sama melihat Ayyash yang dalam keberatan tuh, kehausan. Ikrimah bilang, kasih sama Ayyash saja. Namun begitu diberikan kepada Ayyash, Ayyash sudah meninggal dunia. Begitu air itu diberikan kepada Ikrimah, Ikrimah sudah meninggal dunia. Begitu diberikan kepada Haris, Haris pun sudah meninggal dunia. Sampai sakaratul maut saja para sahabat masih memikirkan saudaranya. Kita hari ini diberikan kemudahan, kadang untuk melihat orang lain rasanya enggan, berat gitu. Berat, Pak. Makanya dalam Islam, kalau dalam masalah dunia boleh mendahulukan orang lain. Ini kan air itu masalah dunia tuh, Pak. Maka mereka akan mendahulukan orang lain. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, dia akan mendahulukan dirinya sendiri sebelum orang lain, kan begitu. Itu kaidahnya tuh, Pak, dalam Islam. Kalau dalam masalah dunia, dahulukan orang lain, silakan, mangga. Badmintonnya duluan, mangga, silakan, gak apa-apa, Bapak dulu. Pingpongnya dulu, mangga, Bapak dulu. Tapi bagian sholat, saya dulu, Pak. Saya yang harus pertama hadir. Kalau ada pembangunan, saya dulu, Pak, yang pertama. Ya, gitu. Kita lanjut. Kenapa generasi muslim saat ini jauh berbeda dengan generasi sahabat di masa lalu? Fakta ya. Kenapa sih ruh itu sekarang tidak ada saat ini? Sebetulnya harus dimulai lagi dengan pertanyaan. Kita harus peduli kepada sama mengapa itu tuh, supaya yang pertanyaan pertama itu bisa terjawab. Gitu. Kalau ini sudah terjawab, poin-poin ini terjawab, maka nanti yang di atas itu akan ngikutin. Kita bisa menyamakan frekuensi para sahabat dengan frekuensi kita. Ya. Jawabannya yang pertama apa? Kenapa kita harus peduli kepada sesama? Yang pertama perintah agama. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Dan yang terakhir, khawatir tak diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahaya ini. Ya, tiga-tiganya bahaya, Pak, kalau tidak dilakukan, kan ya.
Namun ini butuh penjelasan lebih dalam. Kita mulai yang pertama, perintah agama. Yang pertama, coba bangun kepedulian sesama ini dengan senyum. Dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Saya masih ingat, kalau nggak salah di pertemuan terakhir, salah satu tanda ahli surga itu apa? Wajhun malihun, punya wajah yang ramah, berseri, Pak. Kalau ketemu orang senyum, Pak. Rasa-rasanya kalau ketemu orang itu nggak pernah ada beban dalam hidupnya. Senyum, tenang gitu. Selalu senyum, walaupun dalam hatinya bergejolak seluruh ujian di dunia ini begitu. Tapi yang ditampilkannya di depan saudaranya senyum, keindahan. Itu kan ciri ahli surga tuh, Pak. Tidak memasang muka masam. Bapak, jangankan kita, Rasul saja ditegur kalau masang muka masam ya. Ya ambasa wa tawalla, sama ditegur, Pak. Jangan sampai kita membuat saudara kita tidak nyaman. Ternyata setiap gerakan bibir untuk senyum kepada saudara kita itu bentuk sedekah. Bayangin seberapa orang nih yang saya senyumin hari ini, saya dapat sedekah yang banyak. Bapak juga senyum kepada saya, kan begitu. Baru senyum saja, baru senyum gitu. Tapi senyum itu kan ada 7, Pak ya. Salah satu senyum yang jangan dilakukan adalah senyum membawa luka, Pak. Gak boleh begitu. Apalagi senyumnya dalam tujuan untuk mengejek, gak boleh. Ya, senyum itu ada 7, tapi nanti itu bab yang lain ya. Kalau hari ini tidak akan cukup waktunya. Senyum. Baik. Yang kedua, bangun hubungan dengan salam. Ini sejalan dengan tagline senyum, salam, sapa, sopan santun yang Agim ya ini ya, yang gaungkan begitu. Karena ya ini keutamaannya. Salam yang kedua tuh, setelah senyum ucapkan salam. Nah ini hadisnya. Apakah amal dalam Islam yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kamu memberi makan orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang muslim, yang kenal maupun tidak kenal. Bapak punten, hari ini kita mengamalkan salam ini baru ini yang kamu kenal saja. Bahkan demi Allah, saya datang ke kampus-kampus Islam, Pak. Saya tidak dapati ungkapan salam ini banyak diucapkan kepada orang yang tidak kenal. Punten ya, ini Bapak boleh bantah ini. Tapi saya datang, itu tidak saya dapatkan. Tapi saya dapatkan di kampus yang ada di Setiabudi, Pak. Kampus perhotelan NHI, Pak. Serius, Pak. Bapak masuk ke NHI, Pak, ketemu sama mahasiswanya, mau Bapak kenal atau nggak kenal, mereka minimal akan nyapa, pagi Pak, siang Pak, sore Pak. Minimalnya apa, Pak? Mau kenal atau tidak kenal, itu sudah menjadi budaya, Pak. Tapi coba datang ke UIN, coba datang ke kampus-kampus Islam, IAI, termasuk kampus saya sendiri begitu ya. Yang tidak kenalnya ini jadi amalin. Padahal jelas-jelas di sini Rasulullah menyampaikan mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dan mau yakin atau tidak yakin, dari salam ini kita bisa dapat tiket surga loh, Pak. Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah pernah bersabda begini, Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalla wan nasin niyam wa tadkhuludal jannah bisalam. Kan gitu tuh. Hadis sahihnya itu gitu tuh. Apa kata Rasul? Menyebarkan salam, ya, memberikan makan orang yang membutuhkan, menyambung silaturahmi yang ditinggalkan, gitu ya. Kemudian sholat ketika manusia sedang tidur, begitu. Maka kamu akan masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan damai. Dari salam dulu, Pak.
Karena kalau kita kategorikan, salam itu kan terbagi 3, Pak. Jadi selama ini kan kita membahas salam itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bagian daripada salam. Tapi salam itu ada 3. 1, salam dari dalam hati. Bentuknya seperti apa kedamaian dalam hati? Tidak adanya buruk sangka kepada Allah dan tidak ada buruk sangkanya kita kepada orang lain. Menjaga hati itu, Pak. Makanya dalam tasawuf, ini sedikit saya coba masuk tasawuf. Itu kan kita mengenal istilah Imam Al-Ghazali yang 3 itu, Pak. Takhalli, tahalli, tajalli, gitu. Untuk membersihkan hati, ya, supaya tazkiyatun nafs itu, mensucikan jiwa. Itu 3 unsur itu harus kita dapat itu. Takhalli itu kayak kita membersihkan baju dari kotoran tuh. Kita cuci tuh. Takhalli, Pak. Setelah bersih, kita jemur, Pak. Kemudian tahalli, kita hiasi, disetrika. Kemudian kita kasih minyak wangi ketika dipakai. Sehingga setelah itu terjadi, lahirlah yang terakhir tajalli. Kita menjadi orang yang baru, dengan penampilan baru, yang enak dilihat orang lain, yang pantas dipakainya, kan begitu. Begitupun hati, Pak. Hati ini perlu dibersihkan terus, Pak, dari sifat iri, sombong, riya, sum'ah, dan sebagainya. Kemudian diisi dengan syukur, sabar, dan sebagainya. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih mengenal Allah dan pribadi yang memancarkan rahmat Allah pada orang lain. Itu tuh dari bab tasawuf itu. Kemudian yang kedua, setelah dari hatinya dibenerin salamnya, masuk ke dalam lisan. Nah, lisan ini yang tadi kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main-main dengan kalimat ini, Pak. Karena hadis ini kan tentang salam ini sahih, Pak. Rasulullah ketika bersama para sahabat, datang laki-laki, assalamualaikum. Kemudian para sahabat menjawab, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, baginya 10 kebaikan, bagi kalian 10 kebaikan. Datang laki-laki yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Para sahabat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Baginya 20 kebaikan, bagi kalian 20 kebaikan. Datang laki-laki yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para sahabat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginya 30 kebaikan, bagi kalian 30 kebaikan. Betapa besarnya. Makanya, Pak, pahala yang besar itu didapatkan dari yang pertama mengucapkan salam atau dari yang menjawab salam? Mengucapkan, Bapak. Karena menjawab salam jadi wajib, jadi hutang. Bayangin, ketika saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Bapak menjawab waalaikumsalam. Bapak mah dapat 30 kebaikan, bagi saya mah sejumlah Bapak yang hadir. Karena kan kata Rasulullah baginya kan, berarti setiap orang itu 30 kebaikan store kepada saya, Pak. Dari yang menjawab salam. Assalamualaikum katanya tuh. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan benar. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah. Begitu. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kamu. Salam tadi ya, jadi jangan cuma assalamualaikum saja, tapi dari hati dulu. Yang tadi tidak ada keburukan, tidak ada prasangka negatif kepada orang, gitu tuh. Kemudian diiringi dengan ucapan tulus, salam kedamaian, tidak menyakiti hati dengan lisan kita, gitu. Yang terakhir apa? Salam dalam bentuk perbuatan. Rasulullah menyampaikan orang beriman adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti saudaranya. Oh, kalau sudah seperti itu indah rasanya hidup ini, Pak. Masing-masing kita bisa saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang paling tua. Ini kan etikanya, Pak, ya. Jadi kalau misalkan kita berpapasan, maka hendaknya yang kecil dulu nih yang ngucapin salam begitu.
Ustad, abi mah saumuran nih Ustad, beda 2 detik unggul, tanu letik namanya 2 detik yang duluan gitu. Jadi ukurlah, saya yakin Bapak Ibu bisa mengukur itu. Hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Misalkan Bapak lagi duduk, ini ada yang baru datang, ini yang baru datang ini bukan Bapak yang duduk, yang baru datang ini Assalamualaikum gitu ya. Dan orang yang berkendara memberi salam kepada orang berjalan. Bapak lagi naik mobil, ada temannya yang jalan, Assalamualaikum, tapi buka dulu kacanya Pak. Buka dulu kacanya, jangan sampai salam, gak kedengeran nanti. Buka dulu kacanya, Assalamualaikum gitu. Orangnya akan jawab Waalaikumsalam. Ajakin, mau bareng gak? Itu kan bagian daripada etika Islam, menyebarkan salam. Hal ini dianggap sederhana, tapi tadi kalau ini Bapak amalkan dengan tulus, Bapak dapat tiket surga itu kan. Iya kan? Dari hal sederhana tuh. Iya. Kadang kita memikirkan surga itu terlalu berat Pak, seolah-olah sulit. Maka jadinya sulit juga kita mendapatkannya. Padahal Allah sudah memberikan cara-cara mudah tuh. Dan sebetulnya untuk mendapatkan surga, Bapak sabar dengan ketaatan saja. Sampai meninggal selesai, udah nggak lama Pak. Udah meninggal Bapak nggak sholat lagi. Udah meninggal Bapak nggak zakat lagi, nggak Pak. Pensiun saja udah selesai gitu. Kecuali baca Quran nih. Kalau baca Quran Bapak bakal diminta baca Quran lagi, tapi yang lain Bapak selesai. Zakat selesai Pak. Salat selesai. Tapi baca Quran Bapak masih akan dites baca Quran sampai pintu surga Pak. Kenapa saya bilang sampai pintu surga? Hadisnya jelas tuh. Ya. Apa hadisnya? Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang mengaku sahabat Quran. Di sini musuh Quran atau sahabat Quran Pak? Oke, ngakunya sahabat Quran. Ini tanggung jawab nih yang ngaku sahabat Quran. Iqra wartaqi, bacalah kemudian naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu ketika di dunia. Berarti ini TKP-nya di mana Pak? Di akhirat, nggak mungkin di dunia. Karena kalimatnya begitu, tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau tartilkan ketika di dunia. Berarti TKP-nya nanti nih. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatan taqra'aha, sesungguhnya derajatmu di surga tergantung akhir ayat yang engkau baca. Jadi nanti ukuran kayanya seorang muslim di dunia mungkin bisa dengan kedudukan, bisa dengan rumah, bisa dengan kendaraan. Tapi nanti di akhirat, siapa yang paling dekat dengan Quran, maka dia yang akan paling tinggi derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Bangun hubungan dengan jabat tangan. Ini kan sederhana nih Pak. Jabat tangan ini. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, kemudian mengucapkan salam kepadanya dan mengambil tangannya, ngambil hungkul Pak, kemudian menjabatnya, maka berguguranlah dosanya seperti dedaunan berguguran. Apa? Tewak Pak, tolong dilepaskan dah kita tulu ya gitu. Sampai orang tersebut melepaskan. Yoi kan keren Pak. Kalau bisa jangan kita yang pertama kali melepaskan. Dan kalau lami teuing mah jangan lepaskeun Pak, lami teuing kan bahaya, bisa dianggap apa begitu ya. Kalau perempuan pegangan tangan di mall aman Pak. Kalau laki-laki kelamaan, di mall bahaya Pak. Aduh bahaya begitu. Jadi ya itu sekedarnya saja Pak. Sekedarnya saja. Ya, tapi kalau bisa jangan kita yang melepaskan. Genggam erat. Jadi tunjukkan semangat kita sebagai seorang muslim tuh yang kuat, genggam gitu. Tapi tolong dipariaskan gitu. Jadi biasa saja, biasa genggaman erat saja, jabatan erat begitu. Gitu. Kemudian bangun hubungan dengan doa. Ya. Islam sangat mendorong umatnya agar dapat mengikat hubungan antara saudaranya sesama muslim dalam berbagai keadaan dan di setiap saat. Perhatikan. Ini kan doanya yang kita sering amalkan ya. Untuk siapa? Orang tua kita ya, kemudian orang-orang beriman. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumun hisab. Wahai Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku lah, sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ini kan memang doa yang memang diajarkan. Bahkan
di khutbah 2 di doa itu kan kita dianjurkan Pak tuh untuk mendoakan orang sudah tiada, orang-orang beriman yang sudah tiada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada ya. Perhatikan, Allahumma gfir lil mu'mini nawal mu'mina wal muslimi nawal muslimat al ahya minhum wal, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal kita doakan tuh. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, kan begitu. Doakan ketika sakit. Ini kan anjuran Pak. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya. Ini doa bagi orang yang sakit. Sembuhkanlah ia, hanya Engkau lah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Ini harus kita sampaikan ketika kita takziah kepada saudara kita ya. Minimal dengan doa lah, dengan doa, saling mendoakan. Ini saya coba percepat ya. Doa melewati kuburan itu juga sama kan, ada bagian mendoakan orang yang sudah tiada juga. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Bahkan sampai di kubur pun kita mendoakan keselamatannya kan. Gitu. Itu harus dibangun Pak, nggak otomatis itu. Bukan lewat kuburan, itu cuma lewat saja. Gitu. Tapi ambil ikhtibar, pelajaran bahwa dulu yang berada di dalam tanah ini pernah berada di atas tanah ini. Dan kita yang di atas ini akan di bawah nanti itu. Bangun itu. Ya. Ini sunnah membuatkan makan untuk keluarga yang berduka. Justru bukan yang ahli duka yang disuruh bikin makanan, nih kita yang datang ngasih makanan itu. Ini yang baik, yang terbaik begini ya. Baik. Kemudian bantu hilangkan kesusahan saudaranya. Ini saya coba untuk percepat yang pertama, karena nanti yang ketiga, yang ini kan baru poin pertama Pak, perintah Allah. Nanti yang kedua ya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak akan menjoliminya dan tidak akan meninggalkannya bersama hal-hal yang menyakitinya. Pak, kita itu dianggap beriman selama kita masih menyayangi saudara-saudara kita. Ya. Bahkan kalau kita masih tidak peduli terhadap kesakitan yang atau rasa sakit yang dialami saudara kita, tuh nggak peduli. Ya keimanan kita mau ditaruh di mana, Pak? Sedangkan nanti Allah akan menghisab kita. Barang siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini janji Pak. Jadi barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah yang akan penuhi kebutuhannya nanti Pak. Ya memang hari ini Bapak sedang ada gitu, tapi kan namanya siklus manusia Pak, seperti roda Pak, kadang di atas, kadang di bawah. Nanti pas ketika di bawah, Allah akan ingat kita, Allah akan penuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka dengan hal itu Allah akan menghilangkan salah satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Kalaupun di dunia Bapak tidak dibantu oleh Allah untuk dihilangkan katakan kesulitan, nanti di hari kiamat tuh kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat Allah akan bantu untuk hilangkan. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Poin utamanya hilangkan kesulitan, kesusahan seorang muslim. Ini jangan sampai ini terjadi kejadian Pak. Ini kan baru-baru ini ada seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia sedang mengais sampah dalam keadaan kelaparan. Cuma di Indonesia Pak, baru ini mengais sampah karena lapar, nyari makanan. Dia sudah beberapa hari tidak makan, meninggal. Kulitnya itu kayak udah nempel sama tulang saja, kayaknya udah nggak ada yang perhatiin. Maka di mana agama kita pada saat itu? Dan itu terjadi Pak, terjadi. Perantara rakyat dengan penguasa ini pun harus saya sampaikan Pak.
Maksudnya begini, barang siapa yang menjadi perantara saudaranya yang muslim kepada penguasa, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu kebaikan atau untuk mempermudah suatu kesulitan, maka ia akan diberi pertolongan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim di hari terpelesetnya kaki-kaki manusia. Maksudnya kita menjadi fasilitator lah. Ini negara punya program bantuan ini untuk Bapak RW, Bapak RT ini Pak. Bapak yang sudah membantu pemerintah untuk menunaikan amanah bansos kepada yang berhak, itu Bapak dapat pahala Pak. Tapi kalau yang didahuluin saudara-saudaranya dulu, ya punten Pak, ini fakta Pak, ini harus saya sampaikan, ini nasihat Pak. Bapak harus bersiap nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan untungnya sekarang penerima bansos itu wajib ditempel stiker yang besar Pak ya, sehingga banyak yang mengundurkan diri. Enggak di sini, di sana Pak. Di sini mah alhamdulillah enggak, di sana. Begitu mau ditempel Pak, nolak. Oh enggak, saya mah enggak mau ditempelin ini. Tapi Bapak punya mobil. Ya ini kan rezeki saya, bukan masalah rezeki Bapak. Jadi dia menganggap bahwa dipilihnya dia dalam database penerima bantuan itu rezeki, padahal itu hak saudaranya yang tidak mampu. Itu terjadi hari ini Pak. Nah bagi Bapak yang menjadi fasilitator kebaikan, Bapak akan diselamatkan oleh Allah nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim. Jadi jalankan amanahnya dengan baik ya. Dua, oke. Kenapa kita harus membangun kepedulian kepada sesama? Ternyata ada pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang senantiasa peduli itu. Yang pertama, ya, doa ampunan untuk kaum muslim sedunia. Miliaran kebaikan diterima. Perhatikan, siapa yang beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukminin dan mukminat. Kita doa dari doa dulu nih. Kita peduli dengan doa minimal. Ya, kita doakan tuh agar setiap orang beriman laki-laki dan perempuan di seluruh dunia ini diampuni oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Maka Allah akan mencatat kebaikan sebanyak kaum muslimin yang ada di dunia ini. Luar biasa Pak. Dari doa dulu Pak. Dari doa dulu. Kemudian perhatikan ini, saya coba bikin analogi Pak. Pahala sholat di Masjid Nabawi kan itu setara dengan 1000 sholat di masjid lainnya kan ya. Berarti kalau di Masjidil Haram 100.000 kan ya. Nah perhatikan di sini, membantu orang lain pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau tadi bandingan sholatnya berapa? Katakanlah kita sholat 100.000 sholat di Masjidil Haram gitu ya, maka membantu orang lain, membantu sama muslim, pahalanya lebih besar dibanding itikaf di Masjid Nabawi. Yang pasti itikaf nggak mungkin tidur aja Pak ya. Yang bisi wes ozon itu ya Pak. Pasti ada sholat juga di dalamnya Pak. Ternyata kebaikan sholat kita itu dari membantu orang lain bisa ketutup Pak. Lebih besar bahkan ya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia ya. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Nunjuk Masjid Nabawi itu selama sebulan penuh sambil nunjukin. Coba, gak usah jauh-jauh dulu nih. Di sekitar kita ini ada nggak nih yang bisa kita bantu? Dari apa? Ya ini, yang pertama manfaat. Ada nggak nih kebermanfaatan yang bisa kita utamakan? Oh, ini ada pembangunan masjid nih, pelebaran masjid nih. Duluan Pak. Karena itu kan pahala jariah. Kalau Bapak buka kitab Sulamut Taufik Pak, setiap orang akan melewati sirat dengan kebaikannya. Ada orang yang naik Shiratal Mustaqim dengan kurbannya. Tapi kurban yang tidak diminta kakinya. Kalau diminta kakinya dipinjam.
Jadi kurban yang ikhlas, Pak. Dia akan naik hewan kurban. Ada juga yang naik masjid, Pak, karena dia mewakafkan masjidnya dengan ikhlas, Pak. Ada yang dengan madrasah kecil yang dia bangun, tapi dengan tulus, Pak, dia naik itu untuk melewati Shiratal Mustaqim dengan kebaikannya. Maka kalau ada peluang-peluang itu, segeralah menjadi orang yang pertama untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Niatkan untuk apa? Niatkan untuk diri dan keluarga, jangan sendirian, Pak. Yang kedua, misalkan memberikan atau membayarkan utang. Ini orangnya soleh nih, tapi memang Allah uji dengan kesulitan ekonomi. Nah, yang itu yang perlu dibantu, Pak. Jangan sampai gini. Ini saya pernah dengar ada kebijakan nanti ASN yang terkena judol, Pak, judi online dan pinjaman online akan dapat bukan pemutihan, Pak, akan dapat tunjangan khusus untuk membayarkan hutang. Nggak perlu itu, Pak. Yang perlu dibantu, ini yang di masjid tuh, yang bantuin bersihin tuh, Pak. Bukan bagiannya itu. Atau menghilangkan rasa laparnya. Saya pernah di Antapani, Pak, di Kalijati Indah. Itu masjid itu menyediakan program sedekah 1.000 untuk beras, 1.000 beras, 1.000 untuk beras gitu, 1.000 rupiah, tapi tujuannya untuk beras. Setiap subuh ditumpuk di depan, Pak, dibungkusin per sekilo atau 2 kilo gitu, sekilo atau 2 kilo itu dibungkusin di depan masjid. Yang ngambil data untuk laporan cuma nama aja, udah itu selesai. Itu berjalan sampai hari ini, berjalan. Orang-orang datang yang nggak mampu bawa satu. Itu kan sederhana tapi bermakna, Pak, bagi orang yang butuhkan. Itu hal yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan hikmah makanan yang diberikan kepada sesama, itu makanan atau minuman yang Bapak berikan kepada orang lain, itu akan bertahan di dalam tubuhnya selama 40 hari 40 malam, Pak. Sehingga setiap ibadah yang dilakukan, gara-gara energi yang dihasilkan dari makanan yang Bapak Ibu beri, itu pahalanya akan mengalir kepada Ibu Bapak. Ini kan dasar ini diambil dari hadis tentang minuman keras, Pak. Minuman keras itu sama, dia nempel di dalam tubuh manusia itu 40 hari 40 malam, Pak. Makanya sholatnya nggak diterima, haram selama 40 hari 40 malam kan gitu. Makanan demikian dengan makanan yang baik gitu. Baik. Kemudian pahala menjenguk orang sakit. Bagaimana nih? Perhatikan, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan tuh, buah-buahan surga, sampai dia duduk. Jadi ketika dia perjalanan dari rumah menuju saudaranya yang sakit, itu seolah-olah dia sedang metikin buah di surga tuh, sampai dia duduk tuh. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan ras, rahmatnya dikasih gitu. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Begitu besarnya menjenguk orang yang sakit. Gitu. Lain, Bapak itu Pak Maman sakit. Udah biasa taman. Hari bisa dahar kene mah cenah tegering eta mah gitu, Pak. Bukan doakan. Jadi ada ungkapan begini, kalau masih bisa makan nggak sakit. Kalau masih masuk makanan nggak sakit, enggak, Pak. Iya. Kan nah ini yang salah juga nih. Orang sakit dikasih makanan yang sulit, Pak. Ya kan, giliran jenguk Bapak biasa bawa apa, Pak? Buah-buahannya. Buah-buahannya. Dimakan nggak sama yang sakit, Pak? Enggak, Pak. Dimakannya sama yang nungguin, Pak. Sumpah. Coba tanya dulu keperluannya apa, baru beliin gitu. Dibalik. Jadi jangan bawa dulu kalau bisa apa. Karena masing-masing penyakit itu berbeda makanannya. Ya. Menyalatkan dan menguburkan jenazah. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, Pak, ya, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut penguburannya, berapa, Pak? Pahalanya 2 qiraat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar atau gunung Uhud.
yang kita sudah hafalkan ya Pak, panjangnya, besarnya, berapa tonnya itu sudah diteliti oleh para peneliti dan sangat besar ternyata pahala 2 qirat. Dan ini bisa kita dapatkan saat kita menyaksikan jenazah hingga kalau bisa sampai menguburkannya ya. Makin banyak yang diurusi, makin banyak pahala yang didapati. Ngurus 50 orang dapat pahala 50 orang. Ngurus 250 orang akan mendapat 250 pahala. Mengurusi 1 juta orang akan mendapat 1 juta pahala. Mengurusi 200 juta orang akan mendapatkan 200 juta pahala. Lihat Pak, mengurusi 1 miliar orang akan mendapat 1 miliar pahala. Semakin tinggi kedudukan kita di masyarakat, semakin banyak yang kita urusi, semakin besar peluang kita mendapatkan pahala sebetulnya. Hatta kalau kita berada di masjid sekalipun Pak, lihat, makmum dengan imam, pahalanya besar mana Pak? Makmum dengan imam, pahalanya besar mana Pak? Tunggu dulu, kalau imamnya benar. Iya, kalau imamnya benar, imam akan mendapatkan pahala 27 derajat dikali jumlah jamaah yang hadir. Kan dalam hadis sahih disebutkan pahala jamaah itu kita akan mendapatkan 25 derajat, bahkan yang lain 20 derajat ya. Nah 25 derajat atau 27 derajat. Nah 27 itu kalau makmum itu dapat 27 derajat tuh. Kalau perempuan berapa? Yang di sini sama 27 derajat. Tapi kalau yang di rumah 28 derajat, Pak. Kalau ibu-ibu yang di sini kemudian suaminya ikut sholat juga 27 kali 2. Jadi istri itu dapat pahala dari suaminya. Kenapa? Karena gara-gara istrinya bajunya disiapkan, gamisnya dicuci, dirapihkan, blazernya disiapkan. Istri juga dapat pahala. Justru ibu-ibu harus bangga kalau suaminya sholat di masjid, karena pahalanya mengalir kepada ibu yang ada di rumah. Jadi semakin banyak kita mengurusi banyak orang, kita pun akan mendapatkan banyak pahala. Tadi seperti imam tadi, satu imam itu akan dapat pahala 27 derajat dikali jumlah jamaah yang hadir. Besar banget kalau benar. Kalau salah, dosa semua yang hadir, jamaahnya tumplak semuanya ke imam. Kan ngeri Pak. Hari ini banyak orang yang terlalu kepedean untuk jadi imam. Belum belajar dengan baik, pengen jadi imam. Bukan tidak boleh Pak, kalau untuk tarbiyah pendidikan silakan monggo wae. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kriteria imam, itu harus terpenuhi dulu. Karena imam tidak dipilih dari satu, bukan usia, bukan jabatan, tapi yang pertama adalah siapa yang paling paham, fasih membaca Al-Quran. Baru setelah itu syarat-syarat yang lain. Ya. 3. Khawatir tak diakui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi kita yang ketiga. Ini mudah-mudahan bapak-bapak tidak capek ya mendengarkan saya. Biasanya 1 jam, hari ini 1 jam setengah. Karena adzan subuhnya lebih awal kan ya Pak. Begitu. Kita masuk yang ketiga. Tidak peduli urusan kaum muslim. Man la yahtammu bi amril muslimin falaisa minhum. Nih ancaman Pak, dengerin Pak. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka Pak. Hari ini kalau ada orang-orang Islam yang membutuhkan sesuatu kemudian kita tidak peduli, punten Bapak bukan bagian daripadanya itu. Misalkan hari ini masjid butuh untuk perluasan madrasah, kemudian Bapak diam saja. Hati-hati Pak, jangan-jangan kita masuk ke sini Pak. Ya. Atau perluasan apapun, misal pembangunan kubah kayak atau apa gitu. Kemudian orang-orang yang ada di jamaahnya diam saja, hati-hati. Ya. Bahkan yang lebih besar, urusan muslimin yang lebih besar, misalkan antar negara dan sebagainya. Tetangga kelaparan dicuekin. Perhatikan, tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang,
padahal tetangganya yang di sampingnya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahuinya. Ini bahaya nih. Ia mengetahui tetangganya lapar, tapi dia tidak peduli. Oh, itu bahaya. Gak boleh. Bahkan tidaklah beriman disebutnya. Berarti kan copot keimanannya pada saat itu. Kalau dia mati dalam waktu itu juga, maka pada saat itu dia sedang su'ul khatimah tuh. Ya. Pemimpin wajib mengurusi rakyatnya. Barang siapa yang ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, ya, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, Allah pasti akan menutup diri darinya, ya. Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan fakir. Ya, intinya kembali lagi kepada kita, apa kebaikan itu, ya. Siapapun yang melakukan kebaikan, sekali lagi kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, ya. Ini semuanya hadis-hadis ya Pak. Dan doa Nabi untuk para pemimpin, ya. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fasfuq 'alaihi. Ini doanya nih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin, mengurus urusan umatku ini memimpin ini, skup kecilnya keluarga lah. Skup kecilnya keluarga. Skup berikutnya pekerjaan. Baru nanti sosial, RT, RW sebagian gitu. Kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Itu doa Rasulullah tuh. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Jadi kalau misalkan hari ini kita dapati pemimpin kita memberikan kemudahan kepada kita, doakan, ya Allah mudahkan urusan pemimpin kami. Kalau kemudian kita lihat pemimpin kita menyayangi rakyatnya, kita doakan, ya Allah sayangilah pemimpin kami. Tapi ketika kita melihat pemimpin kita, ya, dalam keadaan menyusahkan kaum muslimin atau rakyatnya, maka doa yang disampaikan Rasulullah apa? Susahkan, fasfuq alaih, susahkan mereka ya Allah. Ngeri kan? Ya, mudah-mudahan kita mendapat doa baik terus Pak dari orang tuh. Jangan sampai mendapatkan doa yang buruk. Ya, gara-gara beberapa kebijakan ya, kadang dengan refleks kita mendoakan yang jelek juga Pak ya. Ya, begitu. Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan ini termasuk hadis yang paling tajam dan larangan keras mempersulit urusan manusia. Kata Imam Nawawi, ini ngeri ini hadis, tajam banget ini. Karena seumur-umur kita tahu ya, Rasulullah itu penyayang, Rasulullah itu sabar dalam segala hal. Tapi untuk urusan umatnya, beliau sangat tegas ini. Dan dorongan yang paling besar dalam bersikap lembut kepada mereka, ya. Ini ada di syarah hadis Muslim. Nah, jihad yang paling utama menasihati pemimpin agar mengurusi rakyat dengan baik sesuai syariat Islam. Itu bentuk kepedulian, ya, dunia akhirat kepada pemimpin dan rakyat. Ini tugas siapa ini? Tugas kita, Pak. Ya. Kalau nggak bisa, titipin sama ulama. Oh, ulamanya sudah dapat tambang, ya susah juga kalau begitu. Berat. Dia 4 tumpul Pak kalau sudah dapat tambang. Susah Pak. Makanya kenapa kalau ada apa-apa sekarang ormas Islam punten agak lambat responnya. Karena sudah dapat buah. Maaf ini agak saya sedikit keras Pak. Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini Pak. Seseorang itu akan tersandra dengan kebaikan orang lain kepadanya. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ormas mana yang tidak dapat kebaikan dari pemerintah hari ini? Semuanya sudah dapat.
sehingga koreksi kepada pemerintah menjadi semakin longgar, jarang sekarang. Bahkan ormas Islam yang paling frontal yang ada di gambar kan dibubarkan, Pak. Sudah nggak ada ormasnya, Pak. FPI sudah nggak ada, Pak. Terakhir tinggal MUI aja ini, gerbang terakhir ini. MUI bubar, selesailah kita. Gerbang terakhir cuma MUI saja. Satu lagi ini, ya, semoga Allah jaga ini. Ya. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi langsung ya, maksudnya kepada orangnya. Langsung gitu. Jangan di media sosial, Pak. Langsung gitu. Langsung. Karena kalau di media sosial kena undang-undang ITE begitu. Saya kemarin baca artikel, Pak. Ada seorang bapak-bapak di Subang ditangkap polisi gara-gara ikut grup. Di bapak-bapak ikut grup oposisi, ditangkap, Pak. Si bapaknya nggak tahu apa-apa sampai hari ini di penjara. Yang diwawancara ibu-ibu. Jadi suami ibu itu kenapa di penjara? Jadi begini, Pak, suami saya juga nggak tahu. Dia di Facebook ikut grup oposisi. Kemudian dia ditangkap malam-malam sama polisi, begitu. Ya, ini perhatian juga untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Kita nggak tahu apa yang dia ketik kan nanti pasti ada nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu harus hati-hati. Nah, jadi intinya kesimpulannya kita harus peduli kepada sesama karena satu, perintah agama atau perintah Allah. Dua, pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga, khawatir tak diakui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Apa yang harus kita lakukan atuh? Satu, Pak, supaya kita terus terjaga ya untuk peduli, selalu monitor kondisi umat Islam. Dari mulai skup terkecil dulu, di masjid ini perlu apa? Ini dulu. Kemudian masyarakat sekitar, ini ada nggak masyarakat yang harus dibantu? Ini ada nggak yang kekurangan nih? Ada nggak yang kurang makanannya? Ini gitu. Itu perlu, Pak, dibangkitkan, Pak. Ya, sekarang monitor terus, Pak. Ya. Dua, bantu dengan apapun yang bisa kita bantu. Kalau bisa doakan saja. Kalau kita bisa membantu ide, berikan ide yang terbaik. Kalau bisa harta, apalagi berikan yang terbaik. Bahkan kalau bisa pun nyawa pun kita akan berikan, begitu. Untuk sesama muslim. Tiga, aktif terjun membantu bersama, ya, orang-orang yang aktif membantu. Bantuin. Jangan diem, Pak. Jangan diem. Jadilah orang yang terlibat dalam kebaikan, jangan menjadi penonton kebaikan. Orang yang terlibat pasti akan dapat pahalanya. Kalau yang penonton nggak akan dapat apa-apa. Ya, jangan sinis dengan orang-orang yang ikut aksi peduli umatnya Nabi. Jangan sinis, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang demo begitu, doakan, karena mereka sebetulnya peduli. Kan kita selalu seuzon, apalagi misalkan pekerjaan kita terhambat gara-gara ada demonstrasi dan sebagainya, kemudian kita mengumpatnya. Enggak, Pak, sebetulnya mereka itu peduli kepada kondisi sosial yang ada. Dan cara yang diakui undang-undang ya salah satunya dengan demonstrasi itu, Pak. Gitu. Jadi kita doakan, selalu bangun husnuzon dalam hati kita tuh, prasangka yang baik gitu. Jangan sinis, ya. Bisa jadi mereka bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Bisa jadi mereka cuman ojol yang punya satu motor, yang mereka dengan kebijakan ini merasa terbebani, begitu. Bisa jadi mereka bukan orang yang banyak waktunya. Sebetulnya waktunya nggak ada. Mereka ada yang dosen, ada yang pengajar, ada yang pedagang, tapi mereka rela turun ke jalan untuk apa? Untuk menyuarakan suara rakyat, begitu. Bisa jadi mereka bukan orang yang sehat badannya. Sebetulnya mah lagi masuk angin lagi sakit, tapi mereka paksakan. Tapi karena mereka peduli akan umatnya Nabi, bisa jadi di hadapan Allah mereka lebih mulia daripada kita. Kan nggak tahu gitu. Di mana umat, di mana negara pelindung umat. Hari ini realitanya banyak hal-hal yang memang belum sempurna di negara kita. Dari kebutuhan pokok
lu pekerjaan dan sebagainya. Memang sulit, ya. Yang kenapa perlunya pemimpin yang dekat dengan agama, ya supaya semuanya bisa terakomodir, Tolonglah jika mereka meminta tolong. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Apalagi dalam masalah agama, ya Pak. Turun Pak kalau ada masalah agama. Tuh. Ya, Rasulullah bersabda, siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi dia tidak menolong mukmin tersebut, padahal dia mampu, Allah pasti akan menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Ini ancaman juga untuk kita. Ya, jangan sampai kita melihat saudara kita abai terhadap kekurangan, kebutuhan, dan kezaliman yang terjadi. Butuh doa, kasih doa. Butuh obat, kasih obat. Butuh senjata, kasih senjata. Butuh tentara, kasih tentara. Iya mah, butuh makanan, dikirim kain kapan. Kan naudzubillah tuh. Bapak tahu beritanya? Terakhir sebelum gencatan senjata di Palestina, Saudi mengirimkan ribuan kain kapan Pak, jutaan ton kain kapan. Bukan makanan, bukan pasukan, bukan perlindungan, tapi kain kapan yang dikirim. Ngeri nggak tuh? Di mana hati nurani sekalian tengah bantuan? Kalau saya yang melihat, udah diem aja deh. Ya walaupun kain kapan juga berguna Pak ya, tapi untuk saat itu rasanya bukan itu yang diperlukan Pak. Bukan itu yang umat Islam akan kuat jika saling peduli dan memahami. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, materinya sudah tuntas saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ustadz Farhan. Tafadhol.